bikinnya masyarakat sekitar sini gotong royong minta pengertian Pak Kades yang tadi ini kondisi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin Rabu 16 September 2020 menyurvei sekaligus menyerahkan bantuan biaya untuk merehab rumah tak layak huni di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Rumah panggung yang sejak 2 tahun terakhir dihuni oleh Zulkarnain bersama istrinya Martalita beserta 2 orang anaknya itu sudah cukup memprihatinkan. Rumah yang berukuran 5 x 6 meter itu atapnya dari daun nipah di mana di beberapa bagian sudah terlihat berlubang lantaran dimakan usia. Tak jauh berbeda dengan kondisi dinding rumah, di sana sini berlubang bahkan kondisi lantai dalam rumah hanya terbuat dari bambu yang dianyam. Martalita ketika dibincangi Harian Banyuasin mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya lantaran tak ada biaya karena sang suami hanya bekerja sebagai buruh penyadap karet. Ketua Basnas Banyuasin Hamubari SAG MPDI didampingi Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Samsuri Hal SPDI dan Wakil Ketua 3 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. Andes HM Sanusi Hamid MM mengatakan bantuan rehab rumah tak layak huni ini menjadi salah satu program yang dijalankan Basnas Banyuasin. Program ini adalah program peduli yang dibentuk dalam sebuah program namanya rehab rumah. Dan ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin secara merata di seluruh Kabupaten Banyuasin ini, dan itu bertahap. Terus kami salurkan, kami terus gerilya mencari rumah-rumah yang mungkin tidak layak huni, dan ini juga mungkin sebagian rumah yang mungkin tidak tercover oleh bantuan pemerintah. Dan alhamdulillah sudah sangat banyak rumah tidak layak huni yang direhab oleh Badan Amil Zakat Nasional. Termasuk juga kami membantu dan menyalurkan dari harta zakat infak yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin ini. Mungkin ada warga kita, warga miskin tapi khususnya yang mungkin terjadi musibah semisal kebakaran atau kena angin puting misalnya, rubuh. Nah itu selalu kami turun untuk memberikan bantuan kepada mereka. Lantas, bagaimana upaya Basnas Banyuasin untuk meningkatkan jumlah dana yang akan dikelola dan disalurkan kepada yang berhak? Mengingat selama ini Muzaki masih memilih untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya secara langsung. Jadi perlu kami juga sampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin untuk saat-saat sekarang ini yang lebih kita andalkan itu adalah sementara ini dari infak dan juga zakat dari para pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuasin atau di Pemkab, dan juga kecamatan-kecamatan, para pegawai negeri, juga para guru-guru pegawai negeri dan juga honorer. Itu yang sementara ini kami andalkan, dan masih sebagian kecil dari masyarakat umum yang mempercayakan di dalam membayar zakat, bahkan keikhlasan membayar infak itu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin. Nah, oleh sebab itu kami melalui kesempatan ini memohon, ya, mengingatkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Banyuasin yang mungkin memiliki harta lebih dan bahkan mencapai nisab untuk dibayarkan zakatnya, mohon untuk mempercayakan pembayaran zakat itu kepada Badan Amil Zakat atau Basnas. Sebab apabila masyarakat berzakat langsung disampaikan kepada mustahik yang ada di sekitarnya, itu tentu tidak akan merubah secara luas keberadaan masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya yang miskin. Nah, melalui Basnas itu akan dibentukkan dalam program. Misalnya seperti hari ini kita bantu Pak siapa ini namanya? Pak Zulkarnain ini untuk rehab rumah. Tapi kalau penyalurannya sendiri-sendiri para muzaki itu lewat ke mustahik langsung, itu tidak akan jadi bentuk. Sebab kecil, berjalan sendiri jelas tidak kelihatan. Tapi kalau bersama lewat semuanya, lewat Badan Amil Zakat Nasional, insya Allah kemiskinan di Kabupaten Banyuasin ini bisa diatasi. Lewat berbagai program Badan Amil Zakat dan juga mungkin bersama-sama dengan bantuan pemerintah. Karena kemiskinan ini tidak hanya dalam bentuk kondisi rumah, ya, mungkin bentuknya kesulitan untuk makan misalnya kan.
itu juga banyak yang terjadi. Maka Basnas Kabupaten Banyuasin juga menyalurkan sembako secara rutin setiap bulan untuk warga yang miskin, misalnya seorang ya duafa, fakir, khususnya yang fakir ya. Dan itu kami berikan sembako rutin setiap bulannya. Dan bahkan itu akan berlangsung seumur beliau masih hidup, itu tetap kita salurkan bantuan. Dan juga bantuan dalam program atau bentuk-bentuk program yang lain, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten konsen terus menyalurkan itu tanpa henti. Aprianti Harian Banyuasin mengabarkan.